Halo semuanya, selamat datang di channel H2S Review Film. Kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini berkisah tentang seorang gadis cantik yang tidak bisa mendengar. Dia terjebak di negara tetangga karena tertinggal oleh kereta. Lalu dia diselamatkan oleh seorang pemuda yang bernama Bajrangi. Bagaimanakah aksi seru perjuangan Bajrangi yang menyelamatkan Syahidah? Yuk langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dimulai ketika seorang anak yang bernama Syahida, ayahnya yang bernama Rauf, menyuruhnya untuk segera pulang, karena hari sudah mulai gelap. Syahida pun beranjak pulang ke rumah dengan bermain dorongan sekaligus menuruni bukit. Tetapi roda mainannya terlepas, sehingga dia pun mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun terjatuh, hingga akhirnya jatuh ke jurang. Rauf yang baru sampai di rumah pun ditanya oleh istrinya, "Syahida kemana? Kenapa dia belum sampai di rumah?" Mendengar hal itu, Rauf pun menyadari sesuatu, karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih dulu. Mereka pun semua langsung turun mencari Syahida, dan salah satu tetangganya menemukan Syahida yang masih selamat, karena tersangkut di batang pohon. Seperti yang kita pahami bahwa Syahida tidak bisa berbicara atau bisu, sehingga saat itu dia hanya bisa menunggu seseorang menemukannya. Akibat kejadian itu, para tetua di kampung itu pun berkumpul dan menyarankan kepada mereka berdua untuk membawa Syahida ke India, agar Syahida bisa berbicara. Namun masalahnya mereka tinggal di Pakistan, dan India adalah negara tetangga. Dan Rauf tidak bisa pergi ke sana karena dia pernah bergabung dalam militer, sehingga tidak mungkin mendapatkan visa. Mendengar hal itu, ibu Syahida pun langsung berkata bahwa dia yang akan membawa Syahida ke India, dan bagaimanapun caranya, dia ingin Syahida berbicara lagi, sehingga bisa pergi ke sekolah. Hari keberangkatan pun tiba. Rauf hanya bisa mengantar istri dan anaknya pergi menaiki kereta menuju India. Selain mereka adalah orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim, dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci, berharap dengan ritual-ritual yang diadakan Syahida bisa berbicara. Setelah itu, mereka pun kembali ke Pakistan menggunakan kereta. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan, sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan, sampai kerusakan dapat diperbaiki. Karena menunggu perbaikan kereta sangat lama, ibu Syahida pun tertidur. Bersamaan dengan itu, Syahida terbangun. Dia melihat ada anak domba. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kereta dan bermain dengan anak domba. Namun ketika di luar, kereta pun berjalan kembali. Syahida pun hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya, dan tidak bisa berteriak memanggil ibunya. Kereta pun semakin lama semakin jauh. Syahida pun menangis karena tertinggal oleh kereta yang menuju Pakistan. Tidak lama setelah itu, Syahida melihat kereta api lain yang melintas. Dia pun berpikir bahwa kereta itu mempunyai tujuan yang sama. Dia pun menaiki kereta itu, namun sayangnya kereta itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, di kereta penumpang, ibunya terbangun dan menyadari bahwa Syahida tidak ada di sana. Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida. Karena panik, dia menyuruh kereta berhenti. Pencarian pun dilakukan, namun sayang, karena Syahida sudah naik kereta lain, dia pun tidak ditemukan. Dan ibu Syahida bersikeras untuk mencari Syahida sendiri. Tetapi masalahnya, kereta sudah masuk ke wilayah Pakistan, dan untuk kembali ke India, ibunya perlu visa. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya berharap Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Keesokan harinya, Syahida yang tidur di kereta pun terbangun di tengah-tengah warga India yang merayakan perayaan. Dia pun bergabung masuk ke dalam keramaian itu. Di sana dia melihat seorang pria yang bernama Bajrangi. Bajrangi pun yang melihat Syahida sedang menatapnya, dia pun menawarkan Syahida minuman. Syahida pun langsung berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanan juga untuk Syahida. Ketika Syahida makan, Bajrangi pun menanyakan nama Syahida. Karena Syahida yang tidak bisa berbicara, dia pun hanya diam. Bajrangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya dan kemudian pergi.
Tapi setelahnya, Syahidah malah mengikutinya. Karena kebingungan dan mengira Syahidah lagi tersesat, Bajrangi membawa Syahidah ke kuil. Dia menyuruh Syahidah berdoa agar orang tuanya menemukan dirinya kembali. Sekali lagi, Bajrangi pun meninggalkan Syahidah di sana. Kemudian dia pulang. Ketika naik bis, Bajrangi melihat Syahidah yang mengejarnya, sehingga dia meminta sopir bus untuk berhenti. Bajrangi pun membawa Syahidah ke kantor polisi, namun polisi menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana. Kata petugas, silahkan tuliskan kontakmu di sana. Nanti jika ada yang mencarinya, aku akan menghubungimu. Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal. Dengan menyebutkan semua nama kota di India, Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat tinggal Syahidah. Namun tidak satupun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota itu. Karena permintaan ayahnya yang sudah meninggal, dia pun harus pergi ke India, di kota Delhi, untuk mengunjungi temannya ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan perempuan cantik yang bernama Rasika. Rasika adalah anak dari Dayanan. Bajrangi pun tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika mulai dari mengajar, beribadah, ataupun berbelanja. Karena seringnya mereka bersama, Rasika pun mulai jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika saat di rumah, Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud untuk melamar Rasika. Namun Rasika menolak lamaran tersebut. Dayanan pun yang mengerti tentang perasaan anaknya mengatakan bahwa Rasika sudah memilih jodohnya sendiri dan lamaran mereka pun dibatalkan. Sedangkan Bajrangi yang diberikan waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang perkembangan rumah yang lagi dia usahakan. Para penumpang bis pun senang mendengar cerita cinta mereka. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Beberapa saat kemudian, ketika menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahidah adalah anak dari kasta Brahmana, karena kulitnya yang putih. Dan bagaimana kalau orang tuanya tidak mencarinya? Rasika pun yang mengerti mengatakan siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Bajrangi pun berpikir ada benarnya juga perkataan Rasika. Tetapi dia berkata jika dia yatim, pasti polisi sudah mengabarinya. Sementara di rumah, Syahidah yang tidak terbiasa memakan masakan orang Hindi, dia pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya. Syahidah pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di saat Bajrangi dan Rasika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahidah hilang. Ternyata setelah dilakukan pencarian, Rasika menemukan Syahidah yang sedang memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun kaget. Ternyata dugaannya salah. Informasi tentang Syahidah pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Syahidah yang tidak bisa berbicara. Saat makan di rumah, Syahidah dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Syahidah saat itu menangis ketika melihat seorang anak yang sedang disuapin oleh ibunya. Karena melihat Syahidah yang sedang menangis, Rasika dan Bajrangi pun mencoba menghibur Syahidah dengan menari. Mereka berharap agar Syahidah tidak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi. Bahkan ketika beribadah. Tapi karena Syahidah adalah seorang muslim, dia pun pergi beribadah di sebuah musola yang ada di dekat sana. Bajrangi yang melihat Syahidah beribadah pun kaget dan menyadari kalau anak kecil yang dia tolong ternyata adalah seorang muslim. Dia pun keluar dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau Dayanan mengusirnya. Karena Dayanan tidak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rasika tidak mau meninggalkan Syahidah, karena Syahidah seorang anak kecil yang jauh dari rumah dan orang tuanya. Dia pun berkata untuk soal kasta dan agama itu urusan lain.
Jangan buang waktu kita untuk urusan yang lain. Kamu adalah orang baik, karena itulah aku cinta kepadamu. Mereka pun masuk ke dalam musola untuk mencari Syahidah. Tiba-tiba Bajrangi mendapatkan pelukan dari seorang anak kecil yang sangat cantik. Dia adalah Syahidah. Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahidah pulang. Di saat yang sama, semua orang asik menonton pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Saat itu, ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahidah bertepuk tangan dan menari di depan TV, yang membuat semua orang keheranan, apalagi saat Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak saja semua orang yang ada di situ kaget. Bajrani pun bertanya kepada Syahidah, "Apakah kamu berasal dari Pakistan?" Syahidah pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan yang mengetahui hal itu, dia pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrani untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Dayanan yang masih mempunyai dendam tersendiri dengan orang Pakistan akibat konflik yang dulu, Dayanan pun tidak mau kalau Syahidah berada di dalam rumahnya lagi. Keesokan harinya, di saat Bajrangi mencoba pergi ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi, namun karena password Syahidah ada dengan ibunya, jadi permintaan itu pun ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan, terjadi kerusuhan di kantor kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar. Dia pun kembali ke rumah. Saat di televisi memberitakan bahwa efek kerusuhan itu membuat kantor kedutaan Pakistan ditutup dan visa untuk ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Dayanan pun menyuruh Bajrangi pergi ke agen travel. Saat sampai di sana, Bajrangi meminta bantuan agen travel bahwasanya mereka tidak bisa membuatkan password untuk pergi ke Pakistan. Namun dari sana Bajrangi dikasih tahu jika ada cara untuk pergi ke perbatasan tanpa password. Namun petugas ini meminta sejumlah uang yang tidak kecil kepada Bajrangi. Malam harinya ketika Bajrangi menghitung uang yang dia punya, Rasika pun memberikan uang tabungannya untuk Bajrangi. Uang itu adalah uang yang digunakan untuk membeli rumah mereka. Rasika pun berkata untuk saat ini yang terpenting adalah memulangkan Syahidah. Dengan uang yang terkumpul, Bajrangi kembali membawa Syahidah ke agen tersebut dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya, Syahidah menolak untuk pergi bersama petugas itu, namun Bajrangi tidak punya pilihan lain. Sambil menangis, Bajrangi pun meninggalkan Syahidah di sana. Saat dalam perjalanan pulang, Bajrangi melihat orang yang menjual gelang yang disukai oleh Syahidah. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan gelang itu untuk hadiah perpisahan. Dia pun menyusul Syahidah ke tempat tadi. Ternyata kantor agen itu sudah tutup. Bajrangi pun menyusul mereka. Dia mendapatkan informasi dari supir becak kalau Syahidah pergi ke sebuah penginapan. Sampainya di sana, Bajrangi kemudian langsung mencari Syahidah. Dia pun mendapatkan kalau petugas tadi tengah bertransaksi kepada mucikari untuk menjual Syahidah. Bajrangi pun marah dan sedih. Syahidah yang tahu Bajrangi datang pun langsung berlari memeluknya. Preman yang ada di situ mencoba merebut Syahidah kembali dan adegan perkelahian pun dimulai. Bajrangi yang berhasil mengalahkan mereka, termasuk si petugas travel tadi, dia pun langsung membawa pulang Syahidah. Bajrangi pun memutuskan untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan sendirian, tanpa password dan tanpa visa. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki. Dia bernama Ali. Ali yang kasihan pun menawari tumpangan kepada mereka, tetapi harus membayar sejumlah uang. Akhirnya Bajrangi pun ikut dengan Ali. Mereka pun sampai di perbatasan. Ali kemudian memandu mereka untuk melewati terowongan tersebut. Ketika sampai di seberang, Bajrangi tidak mau pergi. Ali pun akhirnya lari meninggalkan mereka. Tiba-tiba tentara jaga menemukan mereka. Bajrangi pun yang saat itu mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua tidak ada gunanya. Dan dia pun dipukul oleh tentara jaga. Karena melihat Syahidah yang menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukul Bajrangi.
dan akhirnya hati komandan pun luluh. Mereka berdua kemudian mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Pakistan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahidah untuk makan dengan cepat, karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka, karena borgol milik mereka hilang. Bajrangi pun berkata kalau dia tidak mengambil borgol itu. Ternyata setelah digeledah, Syahidah yang mengambilnya, karena Syahidah berpikir kalau itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena tidak mempunyai paspor dan visa. Reporter yang ada di sana, dia pun langsung mewawancarai Bajrangi. Ketika itu mereka punya waktu yang sangat singkat, jadi Bajrangi tidak bisa menjelaskan. Dan di saat yang sama, Syahidah melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya apakah itu adalah tempat tinggalmu. Lalu mereka pun melarikan diri. Reporter yang melihat adegan itu pun segera mengikutinya hingga menaiki bis. Di dalam bis, Bajrangi bertanya kepada kernet bis tentang gambar yang ditunjukkan Syahidah. Semua penumpang pun disuruh melihatnya, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itulah reporter menyadari kalau Bajrangi bukanlah mata-mata. Ketika itu polisi menghentikan bis. Kernet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu. Mereka bertiga pun sudah bersembunyi di atas bis. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Dan mereka bertiga pun beristirahat di sebuah masjid. Dan keesokan harinya, karena tidak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslim bercadar, sehingga mereka bisa keluar dan dibantu oleh sang ustadz untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain, dan menumpang menginap di satu tempat ke tempat lain. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Syahidah. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya pun kaget mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa menggunakan paspor dan visa. Rasika pun marah dan berkata karena ayahnya yang memaksa Bajrangi untuk mengantar Syahidah, sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi sendiri. Jika ayah terus seperti ini, maka aku juga akan pergi ke Pakistan sendiri, tanpa visa dan paspor. Kembali ke Bajrangi, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan diri ke polisi, agar mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawab mencegah dan berkata, kau bisa masuk penjara dan tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahidah dibawa ke panti asuhan. Nawab pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual berita Syahidah ke stasiun TV sehingga dapat mencari keberadaan orang tua Syahidah. Jadi agar lebih mudah. Tapi sayang usahanya gagal karena tidak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Sesampainya di tempat ibadah itu, Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi tidak sadar kalau di sana ada Rauf dan ibu Syahidah yang berada di sana. Sayangnya Syahidah saat itu tertidur dan tidak melihat kehadiran orang tuanya. Sementara itu, Nawab melakukan wawancara sendiri. Dalam rekaman itu, Nawab menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menyeberangi perbatasan Pakistan-Hindia hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Dan Nawab berharap dengan video ini, Bajrangi bisa mengantarkan Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun dia mengupload video tersebut di YouTube. Di video tersebut, dia juga mengabarkan kalau stasiun TV menolak untuk menyiarkan berita ini karena kisah ini dianggap sampah dan hanya buang-buang waktu. Nawab yang sadar kalau lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi,
Untungnya Nawab dengan cepat menyusul Bajrangi, kemudian mereka pun lari dari lokasi itu. Ketika lagi beristirahat, Nawab mengabari kalau dia sudah mengunggah video wawancaranya ke YouTube. Berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya untuk menyebarkan pesan tersebut. Ketika Syahidah melihat rekaman itu, ternyata tidak sengaja ibu Syahidah terekam kamera. Nawab pun mengetahui si ibu baru turun dari salah satu bis, dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu turun, sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir. Akhirnya diketahui kalau Syahidah berasal dari desa Sultanpur. Mereka pun berangkat menggunakan bis, namun patroli polisi menjadi ketat. Di tengah-tengah perjalanan, bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa oleh polisi. Namun, Bajrangi yang mempunyai ide menyuruh Nawab untuk tetap mengantarkan Syahidah, dan dia akan menunjukkan dirinya ke polisi, sehingga mereka berdua punya waktu untuk berlari. Bajrangi pun yang berlari dan mulai dikejar dengan polisi. Dia pun mendapatkan pukulan dan akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawab berhasil mengantarkan Syahidah pulang ke desanya. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, ibu dan anak ini pun berhasil bertemu kembali. Sementara itu, Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan untuk mengaku bahwa dia adalah seorang mata-mata dari India. Sedangkan di sisi lain, video yang Nawab upload pun menjadi viral, ditonton jutaan orang, bahkan kabar ini sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati kepada sosok Bajrangi. Namun, kepala polisi tetap tidak mau tahu dan tetap menganggap kalau Bajrangi adalah mata-mata India. Walaupun sudah diketahui fakta bahwa Syahidah memang menghilang di India, dan dia pun tetap tidak peduli. Sementara itu, Nawab akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Nawab berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan, hanya karena permusuhan dua negara. Nawab mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun Pakistan, agar kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, bukan kebencian. Nawab pun mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Keesokan paginya, ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan, semua orang berkumpul di perbatasan. Nawab pun akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi, dan dia mengabari bahwa Syahidah telah bertemu dengan orang tuanya. Nawab pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan visa. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi. Ketika Bajrangi saat menyeberang, Syahidah pun baru sampai. Dia tidak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun secara ajaib, Syahidah pun berhasil berbicara lagi, dan Syahidah memanggil dengan sebutan paman. Dan itu adalah kata pertama yang Syahidah ucapkan. Dan film pun tamat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan jangan pernah bosan jadi orang baik.